Mas Felix sudah bisa mulai? Mas Felix sudah bisa mulai, Mas Felix. Oke, Mbak. Selamat pagi teman-teman Binusian. Pada kesempatan hari ini kita akan info session untuk Internship Expo. Sebelumnya boleh saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Felix. Saya dari Binus JWC. Dan bersama ini kita sudah kedatangan dari PT apa Bapak? Indonesia Global Solusindo atau ISGS yang akan menjelaskan atau memaparkan terkait dengan apa yang dilakukan, terus terkait dengan keperluan intensif juga. Untuk sedikit menjelaskan adalah Internship Expo adalah kegiatan yang diadakan oleh Internship Center dan Employability and Entrepreneurship dari kampus Alam Sutra, Bekasi, dan JWC dengan mengundang berbagai industri untuk membuka lowongan internship bagi Binusian. Jadi keperluan sharing session ini diadakan untuk membantu teman-teman Binusian untuk lebih mengenal perusahaan sehingga mendapatkan gambaran seutuhnya mengenai perusahaan dan posisi internship yang dibuka. Pada kesempatan kali ini seperti saya katakan di awal tadi, kita sudah kedatangan narasumber dari PT Indonesia Global Solusindo. Betul ya Bapak? Bersama Bapak Haryanto. Nanti untuk di sini Bapak akan dari Bapak Haryanto sendiri akan menjelaskan lebih detail nanti mengenai background perusahaannya itu apa, terus bagaimana detailnya nanti budaya kerja, posisi internship yang dibuka, dan benefit jika mahasiswa internship di perusahaan tersebut. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa poin penting buat teman-teman Binusian. Yang pertama adalah bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, nanti dapat menuliskan terlebih dahulu di kolom chat. Dimohon juga selama kegiatan berlangsung untuk menjaga ketertiban demi kenyamanan kita bersama. Terus jangan lupa nama kamu diganti NIM terlebih dahulu dan baru nama ya, formatnya begitu ya Mbak Ira ya. Nanti akan ada link evaluasi pada sesi ini sebagai absensi ya. Terus ada yang mau ditanyakan teman-teman Binusian sebelum kita mulai? Kalau tidak ada yang ditanyakan dan sudah merasa cukup jelas, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan waktu dan screen-nya untuk Bapak Haryanto untuk memulai sesi, Bapak. Ya, terima kasih Pak Felix, Bu Ira, dan teman-teman yang lain, teman-teman di Binusian untuk ikut sharing session dari ini. Saya mewakili PT Indonesia Global Solution untuk presentasi di portfolio.
Jadi sebagai perkenalan bagi teman-teman semua, sebenarnya apa itu PT Indonesia Global Solution sendiri, bahwa ISGS itu sebenarnya adalah salah satu IT service provider, ya, perusahaan IT yang bergerak di solusi-solusi IT, khususnya kita bergerak di IT software yang memberikan solusi ke klien kita, baik dari sektor enterprise, service provider maupun financial service. Nah, ISGS sendiri, ISGS itu sebenarnya singkatan dari Indonesia Global Solution sendiri. Jadi kita sebenarnya eksis sudah lebih dari 15 tahun dan saat ini sudah mencapai lebih dari 70 expert kita. Jadi konsultannya udah lebih dari 70 dan kita tahun ini targetnya untuk bergerak ke arah 100. Ya. Dan itu memang udah termasuk rekor high. Jadi nanti di end of the session aku akan sharing juga bagaimana perjalanan ISG selama 15 tahun ini supaya teman-teman dapat feel ya company-nya itu seperti apa. Dan untuk solution area nanti akan ada slide selanjutnya saya membahas lebih lanjut solution area kita ada di mana dari sisi solution yang di IT ini. Dan kita juga berpartnership dengan solusi-solusi worldwide yang memang sudah proven ya. Jadi kita juga sangat selektif untuk partnership-nya. Di samping itu juga dari klien kita sebenarnya journey dari perjalanan ISGS itu dulu awalnya itu sebenarnya company-nya itu listed di Singapura. Jadi bukan berupa PT. Nah, nanti di Juni juga kita akan lihat perjalanannya kenapa ISGS itu sampai ke PT ya. Itu awalnya statik kita satu entity di Singapura dan kita mengerjakan project-project yang ada di ASEAN khususnya. Ya. Nah, project-project itu sehingga kita punya customer reference itu lebih dari 30 dan kita sudah mengerjakan lebih dari 300 project lah. Nah, kita punya regional exposure itu khususnya memang di ASEAN, tapi sebenarnya tidak hanya terbatas di ASEAN, karena ada project-project juga yang waktu itu kita engage sampai ke di luar ASEAN, termasuk Hong Kong, ya kemudian sempat Bangladesh ya, India, tapi itu memang projectnya tidak confirm ya, tapi sempat kita explore untuk lakukan project di sana. Oke, itu sekilas untuk profilnya. Kemudian dari solution areanya kita dari ISGS adalah awalnya agile and continuous delivery. Sebenarnya maksudnya apa sih agile and continuous delivery ini? Ini simpelnya buat teman-teman yang mungkin masih terasa asing untuk termsnya ini. Sederhananya adalah kita membuat aplikasi ya, kita develop satu aplikasi misalnya. Nah, pada saat application itu lagi di develop, ya, metodenya ada di sini. Jadi kita udah masuk ke dalam metode agile. Jadi bukan waterfall concept lagi. Dan aplikasi itu sebelum go to production itu akan dilakukan testing. Testingnya bisa macam-macam berupa functional testing. Apakah application itu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya yang di develop. Ya. Kemudian sesudah fungsinya sudah berjalan dengan baik sebelum go production, kita pun lakukan testing ini secara istilah mungkin awamnya adalah stress testing ya. Stress testing adalah bahwa satu application itu sebelum go live, misalnya kita ambil contoh ya customer kita itu banyakkan perbankan, di mana yang kita tes itu sebagian besar itu majority termasuk mobile banking, kemudian internet banking ya. Jadi pada saat di develop dari dilakukan testing berupa functional testingnya, nah pada saat dia go production itu akan dilakukan stress testing lagi. Ya contohnya misalnya saat ini per second itu mobile banking application maupun internet banking itu bisa hit sampai berapa ribu user dalam 1 second, dalam 1 saat yang bersamaan. Ya. Jadi misalnya di mobile banking di BCA kita pernah coba tes itu kita coba hit sampai 5.000 concurrent user per second. Ya, itu namanya stress testing. Jadi itu ada di area agile and continuous delivery. Jadi sederhananya namanya adalah mungkin application testing lah untuk solution yang ini. Kemudian kita ada masuk ke area cloud computing. Cloud computing itu memang untuk menjawab perubahan dunia sekarang di IT itu yang mana
orang tadinya umumnya sistemnya itu berupa di on-premise ya, server-servernya segala di kantor, di data center lokal, kemudian dengan munculnya konsepnya cloud dari Amazon, Alibaba, Google, Microsoft, Azure, dan sebagainya, mereka shifting jadi sebagian application yang tidak sifatnya mungkin kurang tidak critical, mereka moving ke cloud supaya lebih gampang di manage ya. Jadi kita juga ada unit bisnis. Jadi ini mewakili masing-masing unit bisnis di tempat kita di ISKS. Kemudian yang ketiga adalah application performance management. Nah, pada saat application itu dilakukan testing atau di waktu masih di bagian development, pada satu titik itu akan mereka go live, kemudian go to production. Nah, di unit solution ini adalah kita punya solusi-solusi itu yang membantu enterprise atau organisasi ataupun perusahaan-perusahaan untuk memonitor application mereka yang sudah go live. Kalau misalnya ternyata mobile banking atau internet banking mereka yang go live itu bermasalah, itu masalahnya di mana sih? Apakah di sisi network-nya, apakah di sisi database-nya, apakah di sisi dari aplikasinya sendiri, ataukah mungkin dari kliennya yang connect ke sana yang masalah. Ya, jadi kita di sini membantu mempinpoint permasalahan atau root cause-nya ada di area yang mana. Yaitu di sisi dari application performance management ini. Nah, sesudah aplikasi itu go live dan dimonitor, itu kita juga ada area namanya IT Service Management. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu dengan istilah helpdesk, service desk, ya, nah itu ada di area ini. Kemudian ada IT Asset Management, bagaimana memanage IT aset yang banyak. Kalau misalnya dikatakan di enterprise ya, biasanya kan asetnya banyak ya, bukan hanya banyak aset IT aja banyak sekali. Servernya bisa berapa ribu, belum lagi network device-nya, routernya, switch-nya, ya, berbagai komponen yang kaitannya dengan IT dan perlu di manage. Nah, itu kita ada solution di area ini. Kemudian kita juga punya satu unit bisnis yang bergerak di digital platform dan application service. Nah, digital platform dan application service ini maksudnya apa? Kita juga develop internal application sendiri, ya. Jadi kita develop dalam hari ini ada 2 produk yang sudah jadi di kita. Pertama adalah Enterprise Dashboard. Enterprise Dashboard ini untuk membantu kita mengkonsolidasikan view dari berbagai unit bisnis yang ada di satu perusahaan dalam satu dashboard, satu view. Jadi untuk mendapatkan satu informasi yang secara up to date dan real time sehingga memungkinkan dari sisi manajemen ataupun unit bisnis yang bersangkutan bisa melakukan decision making secara cepat. Kemudian kita juga develop namanya Gateway Notification Center di sini, yang salah satunya sudah digunakan di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia, di mana kita bisa integrasikan dengan WhatsApp, kita integrasikan dengan Line, kita integrasikan dengan Telegram, kemudian kita juga integrasikan dengan email, dan kita bisa manage masing-masing grupnya, grup dari manajemen usernya juga, ya. Dan kita rencananya juga di sini bagian ini kita juga akan integrasikan dengan produk atau solusi automation, ya. Nah, automation di sini area yang lain adalah kita punya juga solusi yang bergerak di IT automation ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum gitu tahu mengenai IT automation itu apa, yang lagi hype saat ini adalah namanya RPA. Bisa search di Google, ketik aja RPA atau Robotic Process Automation. Itu yang lagi hype banget. Jadi teknologi ini lagi tren dalam 2 tahun belakangan ini dan sangat banyak mulai diadopsi di perusahaan-perusahaan yang di Indonesia, ya. Tidak terbatas hanya di financial institution, tapi juga di manufacturing mereka juga mulai banyak yang adopsi ini. Ya, contoh-contoh klien-kliennya di ISKS itu bervariasi di sini, ya, yang bervariasi. Dan along the way dari semua solusi ini yang lagi hype juga adalah bahwa yang lagi trending sekarang adalah artificial intelligence. Jadi mulai per tahun ini
Jadi kita memang udah ada inisiatif untuk membentuk unit untuk yang bergerak di AI ini atau analitik ini. Officially kita mulai Januari tahun ini kita sudah terbentuk timnya yang khusus untuk mengembangkan teknologi artificial intelligence itu di ISGS. Ya, jadi ada teman-teman yang sudah fokus dan konsentrasi di AI. Tadinya masih tersebar di masing-masing unit bisnis untuk pengembangan ini. Nah, mulai tahun ini kita udah ada dedicated tim untuk mengembangkan AI ini. Jadi AI ini nantinya adalah akan ada di semua unit bisnis. Jadi ada kaitannya solusinya. Jadi masing-masing di unit bisnis ini solusinya itu akan ada interaction-nya dengan AI. Ya, karena kita selalu melihat bahwa perkembangan teknologi itu memang mengarah ke sana. Ya. Nah, ini detailnya masing-masing unit bisnis tadi yang saya jelasin itu seperti apa. Ya, sebagian memang saya udah jelasin. Ya, jadi ini masing-masing terms-nya. Teman-teman boleh screenshot, kemudian nanti boleh search masing-masing bagian itu pengertiannya seperti apa, karena saya tidak bisa masuk satu persatu dan waktunya tidak cukup. Nah, dari APM, kemudian IT Service Management, kemudian Automation, Cloud Computing, kemudian Digital Platform dan Application Service tadi. Oke. Nah, di tengahnya adalah ada Artificial Intelligence atau AI. Nah, ini partner-partner kita yang dari solution worldwide yang memang solution yang sudah jadi, yang kita partnership, kemudian kita reuse solution mereka, kita combine, kemudian bisa menjadi framework atau solutionnya ISGS. Ya, dari Agile dan Continuous Delivery, ini list of partnership-nya, ini lumayan banyak. Dari Service Operation atau APM tadi, ya, ini partnership-nya juga dari AppDynamics, ada Splunk, CA, BMC, kemudian ada Dynatrace sebenarnya ada di area sini juga. Dari Service Management juga ini partnernya. Kemudian dari Automation, NAPI, kemudian Cloud Computing juga kita ada partnership. Kita partnership paling baru itu bulan lalu kita partnership dengan Google ya. Belum saya tambahkan di sini. Ya. Kemudian dari Application Development kita banyak menggunakan saat ini adalah open source ya. Ada di area ini. Nah, services yang dilakukan ISGS itu apa aja ya sebenarnya? Fokus utama sebenarnya kita adalah implementation dan integration, ya. Yes. Kemudian ada IT strategi dan consulting juga. Nah, pada saat kita mendeliver project ke klien kita, di dalam project itu selalu ada education, training, dan custom training. Karena kita ingin bawa pada saat kita udah memberikan solution ke klien kita dalam bentuk project implementation, kita inginkan juga bahwa dari sisi user atau kliennya, mereka juga bisa mengoperasikan sendiri. Jadi mereka juga punya knowledge. Jadi tidak selalu dependent dengan teman-teman yang di ISGS ya, konsultan yang di ISGS. Jadi mereka juga bisa melakukan daily operational sendiri. Ya. Dan kita juga ada service untuk melakukan managed service, operational support, dan maintenance. Ini apakah dalam bentuk 24 kali 7, ya 24 jam 7 hari, ataukah 8 jam kali 5 hari, dan berupa job operation atau custom support. Oke. Nah, ini list ya. Ini list klien-klien yang pernah engage dengan ISGS. Di awal saya sebutkan bahwa sebenarnya klien kita itu bukan hanya di Indonesia, karena kita startingnya itu sebenarnya entity di Singapura, ya. Jadi dari telecommunication company di Indonesia itu boleh dibilang semua telco company itu pernah jadi klien kita, ya. Jadi dari Tri, XL, Axis, Indosat, Telkom, Telkomsel, ya. Ini semua yang lokal. Kemudian kalau yang di luar itu HD Mobile, Singtel, Digi, Globe ini di Filipina. Ya. Kemudian dari financial services institution, majority adalah bank pemerintah yang besar, kemudian bank swasta yang besar di Indonesia. Ya, di luar dari itu adalah PNB ini Philippine National Bank, Vietinbank itu di Vietnam, ya. Kemudian termasuk insurance ya.
Ya, Jakarta Stock Exchange, ke C, ke P juga itu klien dari ISGS. Kemudian dari public sector, ya, ada bermacam-macam, ada kementerian juga, ya, Kemenkes, Kementerian Keuangan, kemudian di luar ada LTA, Singapore Power, kemudian manufacture dan oil and gas, ini majority di luar, salah satunya Merako ini kayak PLN di Indonesia ya, tapi ini di Filipina. Merako itu PLN-nya Filipina. Ya. Kemudian ada Inpex, Medco, PLN sendiri, dan anak perusahaannya ada Suzuki. Daimler ini di Singapura, salah satu klien dulu yang lumayan besar. Kemudian yang lainnya ada SMRT, Comfort ini taksi di Singapura ya. SPRC, ya, SMRT ini yang MRT-nya di Singapura. Oke. Nah ini next-nya adalah ini testimoni dari teman-teman yang pernah di internship di ISGS dan sesudah internship itu beberapa mereka bergabung sekarang jadi employee tetap ya, employee yang permanen di ISGS. Nah ini namanya Stephen Adri. Dia starting ini 2 tahun yang lalu internship di kita. Nah ini komennya dari dia. Jadi saya tidak merubah statement apapun, wordingnya masih persis dari Stephen ini. Jadi bisa dibaca. Jadi kalau internship di kita itu kita mencoba membawa mahasiswa itu benar-benar dapatkan feel bagaimana sebenarnya working environment itu sendiri itu seperti apa ya. Jadi kita tidak treat itu teman-teman karena internship bahwa ya udah Anda di-treat sebagai mahasiswa, enggak. Tapi kita treat Anda kalau misalnya bergabung untuk internship di ISGS, kita akan treat sebagai layaknya karyawan umumnya ya. Jadi supaya kalian bisa merasakan working environment itu seperti apa, dan kalau perlu engage dengan klien juga nanti akan bisa engage dengan klien langsung sambilan terlibat di project. Ya. Ya di sini ini komennya ya. It's treated like a regular staff, oke? Okay? Dan kita memang di kantor kita itu juga environment-nya ya ini komennya si Stephen itu feel just like home. Dan yang didapatkan dari Stephen dia bilang adalah bahwa dia belajar banyak sekali hal ya. Dan memang kita ada konsep juga mentorship di kita. Jadi kita pada saat di internship itu benar-benar dibina dan kita juga ada mentor khusus yang melihatin dan melihat perkembangan dari masing-masing mahasiswa tersebut. Oke. Nah, kedua dari si Tamim Manar ini, jadi memberikan freedom to suit myself but responsible is a must. Nah, kita juga tekankan adalah professionalism, always be number one. Kemudian, innovate because technology keep growing every day. Nah, bahwa di kita itu memang kita sangat mementingkan karena kita sadar bahwa IT itu sangat dinamis dan perkembangan sangat cepat. Apalagi belakangan ini ya, dalam 5 tahun, 10 tahun belakangan ini perkembangan teknologinya sangat-sangat cepat. Even di kita itu mungkin dalam 2 tahun itu selalu ada perubahan dari sisi adopsi teknologi, kemudian perubahan dari solusi yang kita deliver ke kliennya kita juga. Karena kita sadar bahwa kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, one day kita akan ketinggalan. Even kalau misalnya dalam 1 tahun kita nggak lakukan satu inovasi aja, pasti kita akan ketinggalan. Itu yang kami sadari benar. Nah, jadi innovation itu udah is a must lah. Jadi bukan negosiasi lagi ya. Nah, kemudian ada lagi salah satu dari Fernandes bahwa explore banyak hal. Jadi mereka belajar banyak hal dan ini Fernandes itu cuma internship 6 bulan ya. Jadi dia explore, dia bilang dia mengalami banyak hal. Best working environment, friendly seniors and co-workers involved directly in company's project. Ya. Jadi again bahwa kita di sini treat tidak sebagai mahasiswa internship, tapi kita treat sebagai employee umumnya. Ya. Jadi juga mesti siapin mental. Jadi bukan kalau misalnya bergabung sebagai internship di ISGS, jangan bermental sebagai mahasiswa lagi yang misalnya santai,
dengan sistem SKS, ya, sistem kejar kebut semalam ya. Jadi di kita treat profesional, pressure-nya juga ada. Kalau misalnya di involve di project ada deadline, then you have to achieve the deadline. Oke. Nah, company activities ini sih untuk sharing aja. Ini untuk kalau misalnya untuk kita gathering, kita ini zaman sebelum COVID ya, bahwa kita memang ada company event secara rutin, misalnya buka puasa bersama, Natalan bersama, kemudian ada event-event khusus bersama, semua akan ikut tanpa kecuali, termasuk teman-teman internship juga akan bergabung. Nah, kalau ini adalah foto-foto outingnya kita. Nah, dalam hari ini memang teman-teman internship nggak ikutan ya. Jadi ini khusus memang untuk employee aja, yang statusnya employee. Jadi kita tiap tahun memang ada company outingnya, domestik sama luar negeri. Jadi ini di Bangkok tahun 2018, 2019 kita ke Nusa Penida dan Bali ya, di Bali ya. Ini foto Bali, ini dulu outing dan team building di Lembang ya. Nah, ini kantor ISKS. Kantor ISKS itu ada di APL Tower di Central Park. Jadi kalau misalnya kerja di atas boring, mau jalan ke bawah, ngopi-ngopi dulu terus naik lagi ya, itu sangat memungkinkan ya. Nah, ini kantor kita di lantai 18 ya, tampak depannya seperti ini. Oke. Nah, next saya akan putar satu video ya. Video ini menjelaskan perjalanan dari ISKS dari awal sampai sekarang, juga perkembangan dari jumlah employee kita ya dari tahun ke tahun seperti apa. Oke, saya start. Nah, next-nya adalah mungkin saya akan sharing mengenai proses rekrutmen kita. Jadi pertama adalah kita ada tes. Jadi sesudah tes itu berupa aptitude sama algoritma tes.
Nah, kalau ini pas, kita akan masuk ke interview. Ya, semua dilakukan online ya, via Zoom ya. Ya, kalau udah interview oke, itu akan diterima sebagai internship. Nah, mungkin selanjutnya mungkin ada banyak pertanyaan juga untuk WFO atau WFH. Jadi saat ini kita masih WFH fully 100%, kecuali memang ada teman-teman yang kadang-kadang diminta untuk onsite dari customer dengan condition tertentu, ya mereka akan WFO langsung ke kantornya kliennya kita. Tapi itu cuma nggak banyak sih, dan itu case by case untuk kondisi saat ini. Tapi ke depannya apakah nanti akan fully WFH atau WFO, kita lihat kondisi, ya apakah memungkinkan atau tidak. Oke. Dan memang policy WFH itu kita starting itu, saya ingatnya persis tanggal 17 Maret 2020, even sebelum pemerintah declare bahwa kita itu mulai menerapkan waktu itu pengetatan ya. Jadi seminggu sebelum pemerintah declare itu sebenarnya ISG sendiri kita udah menerapkan WFH duluan, mendahului pemerintah waktu itu, karena kita lihat situasi oke, kayaknya memang cukup serius. Jadi kita terapkan duluan, kita notifikasi semua klien kita bahwa kita akan menerapkan WFH. Kecuali memang ada urgent dan diminta untuk visit ke kliennya langsung, baru kita perbolehkan, dan itu atas persetujuan dari manajemen maupun persetujuan dari kliennya sendiri. Nah, itu dari saya. Ingin saya kembalikan ke Pak Felix, dan silakan kalau teman-teman ada pertanyaan. Terima kasih. Baik, Bapak Haryanto, terima kasih atas penjelasannya yang sudah cukup detail juga. Dari teman-teman Binusian, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan langsung kepada Bapak Haryanto. Bisa melalui chatbox atau open mic juga bisa ya. Silakan teman-teman, jika ada yang masih kurang jelas dari penjelasan dari Bapak Haryanto tadi. Kelihatan nggak ada jelas, Pak? Bagaimana, Bapak? Kelihatannya mungkin udah jelas ini. Atau malu? Atau masih malu bertanya? Mungkin bisa ditanyain ini Pak, proses rekrutmennya kali ya, karena kan teman-teman di sini mungkin pada penasaran juga sih tentang proses rekrutmennya itu kayak apa Pak. Proses rekrutmen, sebentar saya sharing lagi ya. Sebenarnya tadi di slide saya ada. Ada di terakhir ya Bapak yang. Ada tadi. Ini proses rekrutmennya. Mungkin bisa dijelaskan lebih detailnya lagi mungkin biar. Oke. Jadi proses rekrutmennya online. Jadi kita udah siapkan, kalau aptitude test itu sebenarnya kayak logic test ya. Logic test itu berupa sekitar kalau nggak salah 20 pertanyaan ya, multiple choice ya. Kemudian algoritma itu mirip teman-teman kalau misalnya di lab software di BINUS lah ya. Waktu kerjain misalnya ada subjek algoritma ya. Itu mirip sama. Jadi kita akan kasih soal, kemudian teman-teman bisa menuliskan algoritmanya dengan bahasa awam ataupun misalnya dengan bahasa PHP atau bahasa C atau bahasa Java atau bahasa apapun yang dikuasai untuk menjawab solving soal tersebut. Ya, itu ada 3 soal untuk algoritmanya. Ya, aptitude testnya sekitar 20, multiple choice. Nah ini waktunya sekitar 2 jam lah. Kalau selesai 1 jam ya udah. Kurang lebih 2 jam dikasih waktu. Nah, selanjutnya ini kalau itu kita udah screening, oke, kita akan masuk ke tahap interview. Ya, jadi cuma 2 proses ini. Dan proses kita lumayan cepat kalau memang misalnya
sudah melewati tes, melewati interview, ya kita akan notify langsung ke teman-teman yang bahwa diterima atau tidak. Oh ya, kemudian mungkin pertanyaannya lowongan apa yang dibuka, kita title-nya adalah technical consultant, basically adalah itu bisa ditempatkan di business unit manapun yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi yang di awal solution kita itu adalah ini mewakili business unit. Jadi teman-teman itu technical consultant itu bisa ditempatkan apakah di application testing, apakah di application development, apakah nanti di timnya APM, apakah di tim IT service management, nanti tergantung dari availability masing-masing business unit, plus tergantung dari passion sama skill teman-teman sesuai dengan hasil tes. Ya, makanya pada saat kita tes itu nanti kita lihat juga sebenarnya masing-masing teman-teman itu punya passion di area mana, kemudian kita mapping dengan skillnya. Kalau memenuhi qualification, nanti akan kita tempatkan di area ini. Kemungkinan besar akan di area ini, automation, kemudian di development, application testing. Ya, bisa juga ada di APM. Ya. Jadi saat ini memang kita masih ada opening yang lumayan banyak buat teman-teman internship maupun untuk yang mau apply sebagai employee ya. Begitu mungkin teman-teman Binisian, kalau masih ada yang perlu ditanyakan. Jadi untuk rekrutmennya sendiri tidak terlalu panjang ya Bapak. Ada, kalau tadi dilihat ada 2 step tadi ya, yang aptitude test dan algoritma dan interview ya berarti Bapak. Berarti setelah sekitar 2 jam untuk aptitude test dan algoritma itu tadi, setelah itu lolos baru masuk ke tahap interview ya Bapak. Setelah interview nanti baru penerimaan gitu ya Bapak ya. Betul Pak Felix. Silakan teman-teman yang lain. Kalau ada yang kurang jelas mungkin. Mumpung langsung ada Bapak Haryanto dari SGS, silakan ditanyakan langsung aja. Atau sudah cukup jelas? Atau bingung mana yang mau ditanyakan? Atau silakan bisa langsung malu-malu, Pak. Bisa langsung open mic. Atau kalau malu-malu boleh pakai chat di kolom chat box aja nggak apa-apa. Begitu teman-teman, adakah lagi yang mau ditanyakan? Ada yang nanya nih Mas Felix. Oke. Ini ada pertanyaan Bapak, saya bantu bacakan ya Bapak. Selamat pagi, ini dari Aryotama Widiasto dari Binisian 22. Selamat pagi, saya mau bertanya, itu internnya berapa lama ya Pak? Silakan Bapak Arianto. Ya, untuk internship yang kita open saat ini sesuai dengan programnya BINUS saat ini berarti untuk 6 bulan ya. Kita open yang buat 6 bulan. Ya, berarti Aryotama itu tadi sesuai dengan program dari BINUS sendiri, yaitu 6 bulan itu. Begitu ya, Aryo? Pak Haryanto. Ya. Iya, aku aja lah yang nanya. Mahasiswa pada nggak nanya, aku aja lah Pak yang nanya. Mereka kayaknya pada malu-malu sih. Emang kan Binusian 22 tuh rada-rada beda sih Pak sama Binusian yang angkatan yang lainnya. Jadi gini, kalau misalnya nih Pak, kan yang diterima tuh mayoritas anak IT ya Pak, benar nggak sih Pak? Ya, betul. Nah, kira-kira kalau misalnya anak IT, Bapak sendiri tuh butuh anak yang seperti apa sih? Peminatannya kah? Ada peminatan khusus gitu nggak sih Pak? Dari engagement kita
dengan BINUS itu selama beberapa tahun untuk internship ini ya. Jadi kita lihat memang untuk anak-anak yang atau teman-teman yang khususnya di computer science sih. Jadi mereka yang memang punya background untuk coding itu minimal bisa coding foundation-nya, karena kita melihat memang ada tuntutan dari solution yang kita provide ke customer itu butuh basic coding. Ya. Jadi bukan yang sampai mesti expert gimana, tapi minimal punya foundation-nya. Makanya kita pada saat tes itu kita ada tes algoritma itu seperti itu, karena kita ingin tahu bahwa logic thinking-nya seperti apa, dan kalau mereka bisa memenuhi dari menjawab soal-soal kita pada saat tes itu, ya itu udah proven bahwa mereka memang punya foundation yang sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, jadi minimal si mahasiswa tersebut bisa coding ya, Kak. Ya. Nah, terus kemudian nih, kira-kira kan kadang kalau misalnya mahasiswa IT kan kadang, Kak saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Karena aku inget banget tuh kalau misalnya mahasiswa, kalau ditanyain internship, Kak saya nggak bisa coding yang berat-berat, saya bisanya yang ringan. Itu nggak masalah nggak sih, Pak? Atau misalnya memang harus bisa coding yang dasar banget, atau ada spek tertentu gitu, misalnya kayak aplikasi tertentu dia harus bisa gitu loh Pak. Enggak sih. Oke, kan kita ada beberapa business unit ya. Business unit tadi ada yang memang application development. Kalau application development memang kita fully expect teman-teman yang coding di atas average, ya. Jadi bukan cuma basic coding, tapi mereka punya deep knowledge untuk coding. Tapi kalau misalnya kita untuk unit bisnis yang katakan tadi, misalnya untuk application performance management, untuk APM, di mana untuk solusi kita itu membantu memonitoring infrastruktur dari kliennya kita, itu cukup basic foundation coding. Jadi cuma minimal mereka tahu cara codingnya seperti apa, bisa membuat coding dalam bentuk misalnya bikin scripting, ya. Nah, cuma sebatas itu udah memenuhi qualification-nya. Jadi nggak perlu sampai expert, bisa coding yang gimana baru bisa kita terima. Makanya kita lihat case by case-nya seperti apa. Makanya yang saya pentingkan adalah kenapa tes kita itu ada logic test, kemudian ada algoritma test. Nah, kita ingin tahu bahwa oke, teman-teman itu mesti punya logic thinking yang terstruktur dan bagus, ya kan? Kemudian punya foundation programming lah atau coding, itu kriteria kita. Ya. Oke, ini kan kebetulan ada pertanyaan juga nih Pak. Ada minimal IPK nggak sih Pak buat masuk gitu? Tadinya kita nggak batasin ya untuk IPK berapa ya. Tapi sejalan dengan waktu pada saat kita seleksi, akhirnya kita putusin bahwa minimal 3. Oke, jadi teman-teman Binusian udah pada ngeh kan kira-kira mau kerja seperti apa sih di SGS ini gitu. Kasih ya ke Mas Felix, lanjutin ya. Oke Mbak, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi nih. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Brian dari jurusan Cyber Security Binusian 22. Saya ingin bertanya apakah job desk dalam internship di ISGS ini relate dengan jurusan saya. Kalau tadi mungkin sedikit tadi dijelaskan oleh Pak Haryanto bahwa memang ada banyak bisnis atau ada banyak bisnis yang bidang yang bisa dijadikan tempat untuk intern begitu ya Pak Haryanto ya. Jadi mungkin silakan ditambahin Bapak untuk cyber security. Ya, pertanyaan yang bagus. Oke. Kebetulan memang di bisnis unit yang kita bangun dari solutionnya ISGS itu belum ada yang masuk ke area security. Memang kita pernah menjajaki untuk masuk ke area security ini, IT security, cuman kami putuskan itu kita pending dulu karena apa? Untuk masuk ke dunia IT security itu punya knowledge yang berbeda. Ya,
Jadi kita masih punya kompetensi, punya skill yang berbeda dibanding yang saat ini yang sudah kami bangun saat ini ya. Akhirnya kami decide bahwa oke, untuk bisnis unit yang bergerak di IT security ini kita pending dulu deh nanti sampai kita lihat perkembangannya seperti apa. Tapi khusus teman-teman yang memang jurusannya cyber security, kalau misalnya memang tidak khusus untuk mencari intensif yang ada kaitannya dengan security, bisa apply ke ISGS. Ya, asalkan tadi misalnya memang oke, saya kalau misalnya internship-nya nggak lewat dengan cyber security pun nggak masalah, fine, bisa apply ke ISGS, kita bisa misalnya ada interest di IT automation atau RPA, silakan ya, selama memang melewati proses rekrutmen kita dan itu juga dari sisi misalnya Brian bisa menerima bahwa ya nanti internship-nya tidak kaitannya dengan security, bisa ya. Job desk-nya apa? Jadi technical consultant itu job desk-nya sebenarnya adalah bahwa kita akan involve mereka itu untuk internal house development untuk solusinya ISGS ataukah ke eksternal terlibat project dengan klien ya. Jadi antara dua itu aja, antara internal development karena kita solution itu kita juga bangun di internal ya, kita ada R&D-nya, kita tes dulu di internal, sudah berjalan dengan baik, baru kita jadi solusi ke klien ya. Apakah itu nanti akan ditempatkan di internal development ataukah nanti ke eksternal sudah terlibat di deployment di project, itu bisa aja. Tapi nanti tergantung situasi. Jadi kita nggak bisa promise bahwa itu akan terlibat di mana karena tergantung nanti memang pada saat diterima sebagai internship itu kondisinya adalah mana yang opening, mana yang taken, mana yang tersedia. Ya. Jadi untuk jurusan cyber security secara khusus itu belum ada ya Bapak. Tapi ketika memang mahasiswa itu dari cyber security dan dia memang berkenan untuk intern di ISGS, itu tetap akan diterima tapi akan dialokasikan ke bisnis yang lain tadi ya Bapak, di bidang-bidang yang lain tadi, seperti itu ya. Ya, betul Pak. Jadi untuk Brian kalau memang tertarik untuk intern di ISGS, silakan saja seperti yang dijelaskan Bapak tadi, secara khusus untuk cyber security karena tadi Bapak bilang Pak Haryanto bilang bahwa ada standar tertentu untuk di bidang itu, dan kebetulan untuk saat ini belum ya Bapak, tapi masih tetap bisa untuk apply internship di bidang yang lain atau untuk dipakai di hal yang lain. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya memang mau cari pengalaman, mau intern di ISGS, silakan saja begitu. Baik, kemudian Bapak, ini dari Muhammad Dafa Albani. Selamat pagi Pak, nama saya Dafa, saya dari jurusan manajemen, ingin bertanya, apakah dari jurusan manajemen juga berpotensi mendapatkan magang selayaknya jurusan IT? Karena saya memiliki ketertarikan juga terhadap perusahaan teknologi. Silakan Bapak, mungkin bisa langsung ditanggapi Bapak. Manajemennya dalam arti manajemen informatika atau manajemen secara general ya. Karena pada saat kita publish opening di platformnya BINUS itu pilihannya memang kita tadinya cuma harusnya background-nya ke IT gitu loh. Cuman ke IT. Tapi kalau misalnya ya, jadi background-nya IT, jadi kita pilih basically yang memang kaitannya dengan computer science secara general. Ya. Jadi memang yang dicari basicnya IT ya Bapak. Tapi lihat lagi manajemennya, apakah manajemen yang pure manajemen atau yang manajemen informatika gitu ya Bapak ya? Betul. Seperti itu. Mungkin kalau masih ada yang ditanyakan boleh open mic, Muhammad Dafa, nggak apa-apa. Manajemennya apakah manajemen yang pure manajemen atau memang manajemen informatika? Ya, selamat siang Pak. Kebetulan saya dari manajemen yang pure manajemen sih Pak. Yang pure manajemen. Iya, bukan basic informatika itu segala macamnya. Oke. Saya nggak tahu persis apakah misalnya kalau
kita misalnya define bahwa jurusan yang boleh apply itu semua basicnya harusnya ada kaitannya dengan IT. Apakah jurusan di luar itu bisa apply atau tidak, saya nggak tahu persis. Itu satu. Kalau misalnya memang boleh apply, silakan aja sih, karena tetap kita lewatin proses seleksinya kita. Karena nanti dari resumenya kan kelihatan bahwa misalnya si Dava itu dari sisi IT itu punya skill apa aja kan. Itu kan dari sisi profilnya di platformnya BINUS kan kelihatan itu ya. Jadi kita bisa ngelihat juga dari situ apakah akan kita include-kan dalam proses seleksi untuk testing atau tidak. Tapi kalau misalnya dari resume itu tidak terlihat sama sekali skill IT-nya, otomatis pasti kita akan nggak akan lolos seleksi awal dari screening awalnya kita. Tapi dari resume ternyata misalnya lihatnya, oh Java skill-nya ternyata posisinya 8, PHP-nya skill-nya 9, meskipun nanti jurusannya, katakannya jurusannya mungkin saya bisnis atau jurusannya arsitek, tapi ternyata background-nya itu sangat mumpuni, sangat bagus. Sangat kuat di IT-nya ya Bapak ya? Betul. Ya, begitu siapa Muhammad Dava. Semoga menjawab ya Dava ya. Jadi tetap akan dilihat juga kalau memang punya kualitas seperti itu, maksudnya skill di IT-nya cukup mumpuni, mungkin masih bisa ya Bapak ya. Betul. Begitu. Mungkin untuk yang terakhir Bapak, pertanyaan mungkin juga banyak ditanyakan oleh BINUSian juga ketika mereka apply untuk internship. Ketika internship di ISGS itu benefitnya apa aja sih Bapak? Benefitnya sebenarnya yang jelas ya, yang paling jelas adalah karena biasanya teman-teman internship itu pasti mencari pengalaman ya. Pengalaman pastinya. Pengalaman ya pasti itu yang pertama lah yang saya dapat inputan dari teman-teman yang internship selama ini adalah mereka ingin dapat exposure layaknya seperti employee umumnya ya. Karena kami juga banyak opening, banyak interview dengan teman-teman yang lain yang apply sebagai employee ya. Pada saat internship kita juga tanyakan pada saat pengalaman internship mereka di perusahaan yang lain seperti apa ya, baik BINUSian ataupun non-BINUSian. Ada kadang-kalanya kita dengar bahwa oke, kita internship tapi di treatmentnya benar-benar kayak internship, dan nanti saya cuma bantu input data di sana, saya cuma bantu kerjain yang kelihatannya bukan non-core sebagai employee gitu loh. Nah, kita nggak mau itu terjadi di ISGS ya. Jadi kita pada saat teman-teman yang internship itu, makanya di presentation juga saya tekankan, dan testimoni dari yang internship juga mereka memberikan testimoni bahwa di kita itu benar-benar di-treat sebagai layaknya employee. Ya, jadi bukan sebagai internship biasa. Jadi otomatis adalah pengalaman kerja, pengalaman selama internship itu akan layaknya sebagai pengalaman kerja umumnya. Ya, itu yang didapat. Pertama. Kedua adalah dari skill. Teman-teman yang masuk itu pasti nggak akan dibiarkan dalam arti kalian belajar sendiri tanpa ada yang mentor. Ya. Jadi pada saat diterima di kita pun layaknya di training, ada trainingnya, ada mentorship-nya, ada diberikan basic foundation skill supaya bisa melakukan pekerjaan nanti terlibat misalnya di project di klien. Jadi kita nggak biarkan kita lepas sendiri. Itu selalu akan ada yang sebagai mentornya menemani dan coaching terus-menerus. Dan tentu saja ketika intern performanya bagus, tidak menutup kemungkinan dan kesempatan akan sangat terbuka lebar ketika lulus akan bisa bekerja di ISGS, begitu ya Bapak ya? Oh, sangat terbuka. Saat ini yang sudah jadi internship terus kemudian menjadi employee, itu presentasinya adalah di atas, kalau saya boleh bilang, sekitar 70-80% yang internship jadi employee. Iya, baik Bapak. Terima kasih penjelasannya. Teman-teman BINUSian, ada yang masih mau ditanyakan lagi? Mungkin pertanyaan terakhir mungkin?
apakah ada hal yang masih teman-teman Binusian mau tanyakan? Jika tidak, mungkin terima kasih untuk Bapak atas waktunya. Nanti mungkin bisa ada kesempatan lain untuk bertemu lagi untuk ke situ. Silakan teman-teman buat Binusian yang tertarik untuk internship di SGS, silakan jangan lupa mendaftar di aplikasinya ya, dan jangan lupa silakan mengisi feedback evaluasi pada link yang sudah ditampilkan di screen. Silakan diisi sebagai tanda absensi juga kehadiran teman-teman. Begitu. Dan terima kasih atas partisipasi teman-teman. Sambil mengisi mungkin tiba-tiba kepikiran ada pertanyaan lain, silakan. Nggak apa-apa, ditanyakan aja sambil mengisi evaluation feedback ini. Atau terakhir mungkin dari Pak Haryanto, kalau ada yang mau disampaikan dengan ini teman-teman Binusian. Oke, dari saya sih mungkin tadi sebagian besar sudah saya sampaikan, tapi basically adalah bahwa gunakan program internship dari BINUS ini, bahwa program ini sangat bagus ya. Zaman-zaman dulu saya kuliah mah nggak ada program internship seperti ini ya. Jadi manfaatkan dengan baik, pilih perusahaan yang benar sesuai dengan passion-nya ya. Jadi meskipun masanya 6 bulan ya, 6 bulan itu cepat, tapi 6 bulan itu kalau misalnya dijalankan dengan berbobot ya, hasilnya akan sangat bagus. Jadi itu juga udah basic foundation masuk ke dunia kerja lah. Ya, itu sih dari saya. Ya, baik teman-teman Binusian dan Bapak Haryanto, dengan ini mungkin kita akhiri sesi ini ya. Mbak Ira juga, ada yang mau ditanyakan lagi nggak Mbak Ira? Ada yang mau ditambahkan? Udah sih. Kalau tidak ada, terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Sampai jumpa di sharing session Internship Expo berikutnya. Iya, terima kasih teman-teman. Jangan lupa daftar ya. Jangan lupa evaluation link-nya silahkan diisi juga. Terima kasih Pak Haryanto. Ya, terima kasih Pak Felix, Bu Ira. Iya, semoga banyak yang cocok ya Pak mahasiswa. Amin. Ya, terima kasih. Saya